Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Toni Kroos indikasikan pensiun di tahun 2024. Perpanjangan kontrak yang diterima Toni Kroos di Real Madrid bisa jadi tahun terakhirnya di dunia sepak bola profesional. Ada indikasi sang pemain akan pensiun setelah kontraknya berakhir. Kroos menerima perpanjangan kontrak selama 1 tahun, itu berarti pemain asal Jerman ini masih akan menjadi gelandang Madrid hingga 2024. Setelah itu tidak ada yang tahu pada karir pemain berusia 33 tahun ini. Ia memang sudah berkepala 3 tetapi masih periode awal. Melihat kualitasnya dalam 3 musim terakhir, Kroos seolah tidak terpengaruh usia. Namun sang pemain punya pendapatannya sendiri soal itu. Menurutnya, di usianya sekarang, kemampuannya mungkin tidak akan berkurang jauh, terutama aspek-aspek yang harus dikuasai oleh gelandang. Masalahnya, Kroos tahu bahwa fisiknya tidak bisa untuk selalu dijaga seperti sedia kala, dan hal ini dilihatnya terjadi di banyak pesepak bola yang sudah tua. Ada pemain-pemain yang mereka akhirnya bermain seperti biasanya. Saya tidak ingin orang-orang juga akan menilai saya demikian, katanya kepada RTL. Kroos menilai fisiknya masih bisa mendukungnya untuk terus berada di level tertinggi paling tidak untuk 1 tahun lagi. Itulah mengapa ia menerima perpanjangan kontrak dari Madrid. Saya punya firasat musim ini akan sama baiknya seperti 9 musim terakhir saya di sini. Saya masih menikmati sepak bola dan menantikan trofi-trofi berdatangan lain. Jadi saya rasa kenapa tidak bermain untuk 1 tahun lebih lama lagi? Tanda dia. Apalagi Kroos sempat menyatakan bahwa ia ingin terus bertahan di Madrid. 240 juta dan dia pergi. Mbappe mengirimkan tagihan. Di bawah kontrak hingga Juni 2024 dengan PSG, Kylian Mbappe sudah sangat jelas tentang masa depannya. Dia tidak akan memperpanjang lagi dengan klub ibu kota. Orang Prancis itu ingin bergabung dengan Real Madrid dengan jackpot besar yang dipertaruhkan. Bersedia bergabung dengan Real Madrid, Kylian Mbappe siap menghormati tahun terakhir kontraknya di Paris, yang akan memaksa PSG untuk menyerah pada kemungkinan penjualan yang sangat besar. Untuk menghindari lubang uang seperti itu, manajemen Paris benar-benar ingin menyerahkan celah Prancis ke Merengues dan membangun kembali proyek yang kurang berorientasi pada superstar. Untuk bagiannya, Real Madrid masih ingin menyambut Kylian Mbappe tetapi tidak dengan harga berapapun. Setelah menjatuhkan lebih dari 100 juta euro di Borussia Dortmund untuk membeli jasa Jude Bellingham, sulit membayangkan Real memberikan 200 juta euro atau bahkan lebih kepada PSG untuk Mbappe. Karena selain harga transfer, surat kabar Marca mengungkapkan persyaratan gila tapi seharusnya dari orang Prancis itu. Media Spanyol yang juga menunjuk peran ibu sang pemain menyebut Kylian Mbappe setuju bergabung dengan Real Madrid jika dengan menggabungkan gaji dan bonus ia berhasil menerima 240 juta euro. Jumlah Firaun dan yang tampaknya terlalu tinggi untuk keuangan Madrid. Menghadapi tuntutan kapten tim Perancis, Real Madrid mencari tempat lain untuk menemukan striker baru. Pasalnya, dengan hengkangnya Karim Benzema, Spanyol mutlak harus merekrut seorang pencetak gol. Real Madrid awasi Harry Kane di tengah spekulasi transfer. Masa depan Harry Kane masih belum jelas, meskipun Bayern Munich bertaruh besar untuk mengontraknya. Meskipun demikian, Paris Saint-Germain dan Real Madrid tetap dalam pembicaraan. Sport melaporkan pada hari Minggu bahwa sementara Bayern Munich menawarkan 93 juta euro untuk Kane, Tottenham Hotspur memainkan permainan menunggu. Klub London itu menginginkan 120 juta euro meski sang striker akan berusia 30 tahun dan kontraknya tersisa 1 tahun. Sikap Tottenham menunjukkan keinginan mereka untuk mengamankan harga yang wajar untuk aset berharga mereka. Alhasil, hal itu menandakan bahwa mereka bersedia menahannya jika tidak ada tawaran yang memenuhi tuntutan mereka. Real Madrid dan PSG juga tidak mengawasinya, menunggu masa depan Kylian Mbappe. Bergantung pada tim di mana pemain internasional Prancis itu berakhir, yang lain akan mengejar Kane musim panas ini. Akan menarik untuk melihat apakah klub ibu kota bisa memikat Kane ke luar negeri. PSG membutuhkan nomor 9 bahkan jika Mbappe tetap melewati jendela transfer musim panas ini.
Terlepas dari upaya gigih Real Madrid dan keinginan tulus untuk mengamankan layanan penyerang berbakat, pengejaran Mbappe tanpa henti untuk mendapatkan tawaran terbaik tanpa mengorbankan tuntutan keuangan telah mengecewakan dan membuat frustasi raksasa Spanyol. Proses negosiasi yang berkepanjangan telah mencapai titik di mana jelas bahwa kepindahan Mbappe ke ibu kota Spanyol diragukan. Mbappe memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dan akan menjadi agen bebas musim panas mendatang. Lucas Vazquez, pengabdi Real Madrid yang mungkin segera cabut. Lucas Vazquez telah mengabdi cukup lama untuk Real Madrid. Pengabdian itu tampaknya akan segera berakhir seiring dengan datangnya ketertarikan Lazio. Vazquez adalah lulus Akademi Madrid, namun debut senior pertamanya justru bersama Espanyol pada tahun 2014 lalu sebagai pemain pinjaman. Pemain yang kini berusia 32 tahun itu sempat punya riwayat transfer unik. Ia dibeli seharga 500.000 euro dari Espanyol ke Real Madrid Castilla pada 2015. Sehari berselang, Real Madrid membelinya kembali dengan harga 1 juta euro. Semenjak itu ia tidak pernah berganti seragam lagi. Karir profesionalnya diabadikan untuk Los Blancos semata. Laporan kemudian datang dari Vichajez yang mengklaim Vazquez sedang didekati oleh Lazio. Persiapan transfer juga sedang dilakukan oleh tim Serie A tersebut. Lazio akan melayangkan tawaran sebesar 8 juta euro untuk percobaan pertama. Madrid kabarnya tidak ada masalah dengan jumlah tersebut. Toh kontrak Vazquez hanya tinggal setahun. Madrid akan dengan senang hati melepas pemain dengan salah satu pengabdian terlama itu dengan meraih untung. Ketika Lazio tidak ada masalah untuk biaya transfer, laporan tersebut justru menjelaskan bahwa masalah gaji sang pemain yang jadi ganjalan. Vazquez mendapatkan gaji sebesar 5 juta euro per tahun Madrid. Jumlah itu terlalu besar untuk diakomodasi oleh Lazio. Selama sang pemain mau menurunkan gajinya, Lazio bakal mencoba. Akan tetapi belum ada informasi apakah Vazquez berkenan menurunkan gajinya. Sitting on